Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bun di aktivitas ibu rumah tangga. Ngapain aja sih? Ini kegiatan aku di pagi hari, bikin sarapan yang beda dari yang lainnya. Mungkin mama di sana pada bingung kalau aku sarapannya sama apa. Aku sekarang numis pare ya, parenya yang enggak bergerigi gitu, jadi nggak terlalu pahit gitu ya bun. Bumbunya sama aja sama yang lain, bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama tomat aja. Kita tumis aja, dan itu parenya udah aku potong-potong dan udah diperas juga pakai garam supaya nggak terlalu pahit. Kalau pare jenis ini itu enak banget buat ditumis, buat dimakan ya, karena nggak terlalu kerasa pahit. Dan juga Pasu juga suka, karena kalau yang kayak banyak benjolan gitu biasanya agak sedikit pahit gitu. Kalau makan tumis pare kayak gini, pare ya, suka bikin lupa gitu teh makan teh, pokoknya malah lahap gitu ya, karena nggak tahu kenapa. Pokoknya mah kalau emak-emak orang Sukabumi sukanya yang aneh-aneh, sukanya yang agak sedikit pahit, pokoknya mah yang bau-bau gitu ya. Jadi kita kalau makan sesuai selera anak-anak, jadi malah nggak enak gitu, karena anak-anak sukanya kayak ayam, kayak telur gitu. Kalau emaknya ya udah nyium baunya aja udah enak gitu. Kalau masak kayak gini sedep gitu. Makasih ya buat teman-teman yang udah mampir ke channel sederhana aku, yang ngasih komentar, bikin semangat untuk aku terus bikin konten untuk selanjutnya. Aku sengaja selalu bikin rekaman pas waktu ngerekam gitu, pas waktu bikin sarapan, karena suasananya masih hening, belum ada suara motor, belum ada suara si ade, jadi enakan banget ya kalau pagi-pagi bisa bikin video gitu. Nah, ini lanjut kita mau goreng ikan cuek tongko yang cuman dua ya. Satunya itu 5.000, jadi aku beli 10.000, jadi dapat dua gitu. Nah, aku belah-belah, jadi bagian kepalanya dibuang supaya jadi tinggal makan aja yang bagian dagingnya, karena buat untuk kepalanya biasanya aku kasih ke si Meng ya, ke si Ucrit, biasanya dia teh suka makan sama kepala ikan cuek. Lanjut kita mau bikin sambal ya, tapi ternyata itu gasnya udah habis, dan di rumah udah habis, gak ada stok lagi. Ya udah, kita nggak jadi bikin sambalnya. Untung tumis variannya kerasa pedes ya, jadi nggak usah pakai sambal. Ya udah, nanti aja diketerusinnya kalau udah beli gasnya ya. Nah, di ini siang harinya aku mau bikin nuggetnya dari kepala ayam ya, karena di rumah cuma ada kepala ayam. Kemarin si teteh-teteh ngider ya, kepala ayam kan sekilo cuman 10.000, jadi ini teh hemat banget. Kalau biasanya ibu-ibu pada bingung kepala ayam mau diapain, jadi aku mah dibikin nugget ya. Jadi kepala ayamnya biasanya aku hancurin dia di blender, biasanya aku pukul-pukul dulu ya, dirajang dulu supaya nantinya nggak terlalu rusak, karena aku nggak punya chopper jadi pakai blender. Nah, setelah di blender biasanya dimasukin pakai telur, pakai tepung maizena, pakai terigu lah, ibu-ibu di sana udah pada tahu lah. Kemudian direbus ya, dikukus. Nah, setelah dikukus, setelah dingin kita potong-potong, dimasukkan ke tepung panir. Nah, ini hasilnya, karena loyangnya cuman ada yang loyang buat bikin puding, dan ini kalau yang loyang bikin puding kan tengahnya bolong, jadi cepat matang. Jadi kita pakai deh, jadi bentuknya nggak apa-apalah, bentuknya nggak kayak nugget seperti biasa ya, jadi kayak kue bolu tapi rasa gurih gitu. Tapi ini enak banget, dan rasanya mirip kayak nugget pada umumnya, tapi agak sedikit kerkes-kerkes karena mungkin banyak banget tulang-tulang di situ. Saran aku biasanya kalau mama di sana udah punya chopper, bisa pakai chopper supaya lebih halus gitu, karena aku di rumah nggak punya, jadi aku pakai blender. Setelah semuanya selesai, ternyata hasilnya banyak, jadi sebagian aku simpan di freezer ya, jadi sebagian aku mau goreng, karena anakku udah nggak kuat pengen tahu rasanya nugget kepala ayam itu kayak gimana sih, sama aja apa enggak. Jadi kita goreng sebagian aja. Kabeh itu
Kan umumnya emak-emak kalau bikin nugget itu dari daging ayam ya, bagian dadanya. Tapi karena aku punya kepala ayam dan Pak suka-suka, jadi gimana sih caranya supaya semua orang pada makan dan gak mubazir juga. Jadi udah deh aku bikin nugget. Dan alhamdulillah hasilnya enak, sama aja kayak nugget ayam. Tapi agak sedikit kerekes ya, karena kalau kepala ayam kan otomatis banyak banget tulangnya. Jadi kita teh kalau pas bagian motong-motong gitu ya, mencacahnya gitu harus bener-bener semuanya udah bener-bener empuk gitu. Jadi untuk nugget kali ini aku cuman punya modal 10.000 untuk kepala ayam setengah kilo 5.000, kemudian tepung panir 5.000, dan semuanya nggak kepake jadi cuman sebagian, dan tepung terigu juga cuman pakai telur ya. Ya udah segitu, cuman 5.000 kita punya nugget 2 toples ya. Alhamdulillah banyak banget. Dan ini hasil sebagian yang aku goreng, hasilnya gurih, garing, dan pokok nama crispy gitu. Nah sekarang kita mau cobain nuggetnya, gimana sih rasanya kalau nugget dari kepala ayam kita belah ya dalamnya, apa sama kayak nugget daging pada umumnya. Nah dilihat ya, sama aja kan dalamnya. Jadi yang penting kita teh numbuknya bener-bener empuk, bener-bener halus gitu ya, jadi nggak kerasa itu teh tulang-tulangnya. Jadi menurut aku sih ini lebih gurih ya, karena mungkin ada kulitnya, ada pokoknya nama komplit ya. Kalau pakai daging dada ayam mungkin agak sedikit kesat, gampang banget bikinnya. Tapi kalau nugget kepala ayam agak sedikit repot, tapi hasilnya banyak dan harganya juga murah. Di siang harinya aku mau bersihin kulkasku yang udah kotor ya, karena sebentar lagi mau belanja bulanan. Jadi aku bersihin dulu sebelum nanti diisi ini di kulkasnya. Dan biasanya pas waktu disimpan di es yang ada di dalam freezer kan udah banyak banget dan biasanya susah ditutup. Jadi biasanya aku matiin dulu kulkasnya supaya cepet kulkasnya dibuka gitu, jadi cepet cair gitu. Karena kan nggak boleh dicongkel-congkel ya, takutnya itu bakalan jadi rusak. Jadi kalau aku bersihin kulkas, biasanya kulkasnya dimatiin dulu, kemudian dibuka pintunya, jadi cepet melumer gitu esnya. Nah ini untuk rak-raknya gitu udah aku cuci satu persatu ya, cuci jadi nggak ada kotoran bekas makanan atau apapun ya. Nanti pas waktu disimpannya juga dilap-lap supaya jadi lebih kering. Dan untuk bagian pinggirnya udah aku coplok-coplokin ya bun, jadi semuanya aku cuci, jadi supaya nantinya kalau menyimpan makanan itu lebih higienis dan jadinya nggak bau makanan sisa kemarin gitu. Jadi wangi gitulah ya, jadi steril gitu, nggak banyak bakteri gitu ya. Biasanya aku bersihin kulkas itu paling 2 minggu sekali ya, karena ini gampang banget kotor dalam kulkas karena suka ada bekas makanan, dan kadang anakku nyimpen susu, nyimpen permen, kadang pada jatuh. Dan alhamdulillah kalau akhir bulan kan kosong melompong kayak gini, jadi gampang banget nyucinya, jadi nggak ada barang-barang yang perlu dikeluarin karena dalamnya juga kosong ya. Dan ternyata ini masang yang bagian sisinya itu agak sedikit susah, jadi aku pakai tangan dua ya, jadi didobelin gitu. Nah inilah kegiatan aku dari pagi, bikin sarapan, kemudian bikin nugget, kemudian beresin kulkas. Mudah-mudahan gak bosan ya nonton sampai habis. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.